Halo, perkenalkan, nama saya Ahrul Mubarok. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Sastra Indonesia, dan sekarang semester 4. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Hadiah Abang, karya YB Mangunwijaya. Hadiah Abang. Sudah 2 malam, Pak Ketuandung mencari Gondeng, anaknya, di tetangga dan kerabat. Adiknya si Duduk, yang disebut begitu karena roman mukanya yang bulat benar. Hanya dapat bercerita bahwa abangnya diajak seorang supir kol berwarna merah yang ngebut ke arah Magelang. Tanya toko sini penjual es sana. Orang hanya dapat memohon dalam hati agar si Gondek jangan terkena tabrakan. Sedangkan istrinya berdoa agar si anak yang masih sakit sangat hijau itu jangan diberi contoh buruk masuk kelas ke buku malam. Ketika sang ayah pulang berdinas, mengantarkan Bob Prawiro dengan andongnya yang penuh sesak, diisi bungkusan-bungkusan plastik raksasa penuh kerupuk. Gondek muncul di dapur, duduk yang sedang mencuri di petel, dan panci-panci memandangnya, terbengong dengan kedua mata jenggot, lalu bersis. Kau dicari bapak, rasakan nanti. Gondek diam saja, sebab dia memang merasa sedikit bersalah, lari begitu saja. Sibok di mana? Ke pasar. Kau sudah makan, Dek? Si abang tidak menjawab. Ia mendekati adiknya yang berjongkok menggosok-gosok panci dan ingin membisikkan sesuatu ke dalam telinga adiknya. Tetapi secara refleks Duduk menghindar. Kau mau apa? Tidak saya beri uang. Duduk berhenti mencuci benda aluminiumnya dan terlonong-lonong memandang abangnya. Gondek, air-air ini memang agak aneh tingkahnya. Mau atau tidak? Dan dari dalam sudut celananya dikeluarkannya secari kertas biru yang masih licin, serba baru, dengan angka 1 dan 3 nol. Menahan nafas, Duduk bertanya, Dek, kau mencuri ya? Ah gila kau, kira apa? Hasil kerja dong. Dari mana itu? Sudah, pokoknya mau apa tidak? Mata Duduk terpukau pada kertas magis dalam cekitan ibu jari dan telunjuk abangnya yang kotor. Duduk berdiri perlahan-lahan. Tetapi karena kedua tangannya yang masih serba kotor juga dilekati abu basah penggosok panci, ia hanya menuju ke kantong roknya. Ketika ketika abangnya menyelundupkan hadiah ke dalam kantong, masih ia bertanya ragu-ragu. Dek, betul kau tidak mencurinya. Abangnya menjadi jengkel dan hidung Duduk yang mungil itu dipijatnya seperti tombol tanda berhenti pada kau. Anak perempuan goblok. Kalau saya maling, kalau kau adi maling, mau disebut adi maling. Aneh-aneh saja cebong ini. Mana? Mana ada nasi? Masih. Ada satu, ada juga tempe satu dan sisa kering singkong. Dan lekas-lekas naluri keibuannya mencuci tangan-tangan berabu dan menjadi geluduk mengambil ceting ceting nasi dari bekas peti berkelan tentara yang sudah lama ditugas karyakan menjadi almari berserta lauk-lauk yang sudah disebut tadi. Kecapnya pas, masih ada sedikit. Sana, ambil sendiri. Dengan lahap si Gondek mulai mengganyang hidangan dan Duduk tak dapat menahan senyumnya ketika melihat pipi abangnya gelembung dan mengunyah-unyah seperti mesin giling buatan pro. Mana kau selama ini? Ah, perempuan tidak perlu tahu. Jawabnya dengan mulut penuh. Bergaya seperti kaum raja jalan raya
yang tahu wilayah-wilayah luas serba berbahaya. Ia mengusap-usap mulutnya dan terus mencangkul nasi dan piring blacknya. Dari sudut mata, ia melirik kepada adiknya. Kenapa kau melongkong tolol dan memandangku dengan mata jengkolmu? Ia bertanya gusar. Belum pernah melihat orang makan. Ada awan berhati-hatian membayang pada muka adiknya. Bapak marah sekali. Dan Simbol tidak bisa tidur. Gode diam saja. Mulutnya berbunyi. Cepet, cepet, cepet. Saya sekarang jadi kernet tol. Akhirnya ia membuka kartu. Adiknya mendekat. Yang merah kemarin dulu itu. Yoi, cepet, cepet, cepet. Berapa gajimu? Upah. Gaji itu kan pegawai. Saya bukan pegawai. 200. Duh. Tiba-tiba Gondeng cepat batuk keras tak karuan. Sehingga adiknya lekas mengambilkan air segelas. Diminumnya. Dan di tengah tembakan batuknya itu, ia berkata tersinggung. 200. Siapa mau jadi kernet dengan upah 200? Tangan kanannya maju membias dan beberapa kali membebaskan 5 jarinya. 500. Permulaan, kalau kerjaanku baik, sebentar lagi 2 kalinya. Jantung geluduk berdetak lebih cepat. Rasa sulit dimilikinya. Tapi, tiba-tiba Koning terkejut. Adiknya mampir uang hadiah dari kantong roknya. Kalau begitu, ini seluruh kamu selama 2 hari itu. Yoi, cepet, 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 cepet. Jadi, kau belum mendapatkan apa-apa. Biar, terima saja. Cepet, cepet, cepet. Kesempatan masih banyak. Cepet, cepet, cepet. Ah, saya tidak mau. Kau yang bekerja, kau yang punya. Tidak mau diberi hadiah. Ya tentu saja mau. Tapi kalau tidak mau, buang saja ke dalam api dapur itu. Heran, duduk memandang abangnya dari samping atas, seolah ia tidak mengenal lagi abangnya itu. Begitu ia pasti omong, seperti pemimpin. Ya, seperti orang tua. Tetapi, rambut kesedihan menyelinap ke dalam jantung seadik. Pasti sekarang Godik tidak mau diajak bermain-main dan dolan cari jamur lontong atau memancing. Dan siapa sekarang yang membelanya kalau ada anak lelaki berolok-olok atau mengganggunya? Duduk kembali ke panci-panci dan piring-piringnya yang masih belum selesai dicuci. Pelan-pelan, ia menggosokkan paku dari tubuh dengan sepotong serabut. Dengan sepotong serabut kelapa. Setiap hari kau harus mengikuti call itu, deh. Yoi, gas wajib. Katanya dengan gagah. Betul, kau sudah tidak mau bersekolah lagi. Godek tidak menjawab. Ia malah main tambur dengan sendok pada piring. Rem tangan lepas. Kunci diputar. Gas sedikit ditekan. Reng, reng, reng. Awas, kaca spion. Ya. Lampu merah kanan belakang. Spray. Ya, spray. Persneling 1. Reng, reng, reng. 2. Rong, rong, rong. Ya, 3. Weng, weng, weng. Cukup 4. Push, hiu. Adik itu rawadarnya. Dan kedua mata cengkolnya bersinar ya. Kau senting. Reng, reng, dus. Dan ia tiba-tiba berteriak. Cie. Itu terkejut. Apa itu? Apa itu? Nyaris menabrak orang yang bersepeda. Gila orang itu. Sudah bosan hidup kau, Tolol. Membelok tanpa memberitahu tanda dahulu. Oh, udah cakil. Wayang kerempeng dulang tempe keripik. Gila kau. Adiknya tertawa geli, tak tolongan. Kau yang gila, Dek. Duduk membersihkan tangannya, lalu mendekati abangnya. Tetapi ketika ia mengambil piring-piring yang sudah dihabisi oleh abangnya, ia menjadi serius dan berkata lirih. Kau harus minta maaf kepada Bapak dan Simbo. Maaf apa? Saya kan tidak mencuri. Saya tidak mencemarkan nama baik Bapak dan Simbo. Ya, tapi kau pergi tanpa memberitahu. Habis kalau saya memberitahu, tempatku duduk enak lain. Tidak cepat, tidak dapat. Duduk menghela napas dalam-dalam.
dan kuncup-kuncup dadanya yang mungil ikut mengembang juga, seolah-olah memberi isyarat angkat tangan terserah. Ya sudah, nanti saya meminta maaf untukmu. Tidak perlu, saya sendiri yang akan menerangkannya. Tiba-tiba Gondek melingkarkan tangannya pada pinggang adiknya. Duduk melepaskan tangan itu secara spontan. Ah, ada apa ini? Aneh-aneh kau sekarang. Gondek diam, matanya absen, lalu melipat kedua tangannya di meja dan kepalanya diletakkan di atasnya. Kedua matanya dikatupkan. Dari tempat cucian piring, melalui pintu dapur, Duduk melihat seekor ayam jago yang terbang di atas pagar bambu, mengibas-ngibaskan sayapnya lalu berkokok. Belum hebat suaranya. Mata jengkol Duduk berputar sedikit ke arah anak lelaki yang sedang tertidur di atas meja. Lalu lengan kanannya mengusapkan air mata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.